Nabi bersabda, di akhir zaman ketika kiamat semakin dekat, umatku banyak yang semakin pelit. Intasyara syuhhu wal bukhlu. Saat kiamat semakin dekat, semakin menyebar kebakhilan dan kekikiran. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang semasa hidup di dunia pelit, kepelitannya itu akan dijadikan kalung dari api neraka yang dililitkan di lehernya sebagai kalungnya, berarti orang ini di dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ibu-ibu calon-calon penghuni surga, insyaallah, amin. Nabi bersabda, di akhir zaman ketika kiamat semakin dekat, umatku banyak yang semakin pelit. Umatku banyak yang semakin pelit. Kalau bahasa Nabi, intasyara syuhhu wal bukhlu. Saat kiamat semakin dekat, semakin menyebar kebakhilan dan kekikiran. Mudah-mudahan orang-orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar kita orangnya. Mudah-mudahan di luar kita kelompoknya. Anak-anak kita belanja, baik yang sedang kuliah, baik yang sedang sekolah, maka ingatkan kepada mereka. Bila masih mampu beri mereka belanja, ingatkan kepada mereka. Apakah tidak lebih baik mereka menyisihkan sedikit dari belanja mereka? Anggaplah belanja mereka satu hari 10.000, mereka bisa menyisihkan 5.000 untuk saudaranya di Palestina. Ya, tumbuhkan itu rasa. Apa yang kita baca di dalam hadis halaman 72 ini, semoga saja bahagian daripada wujudnya mustajabahnya doa kita pada Allah agar kita tidak termasuk orang yang bakhil. Apa bahasa hadis Nabi? As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Dulu pernah saya tulis besar-besar di sini, di sini. Orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka bantu dan nolong, dia dekat dengan Allah. Dia dekat di hati manusia, dan dia dekat dengan surga. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Sementara orang yang pelit, dia tidak bisa dekat, dan Allah tidak mau dekat dengan orang itu, orang yang pelit. Ba'idun minan nas, di hati manusia dia jauh, ya. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, sangat dekat dengan neraka. Okey, baik, kita baca hadis dan ayatnya. Mari dibaca dulu. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, minal hammi wal hazani, dari kegundah gulanaan dan kesedihan, wal ajzi wal kasali, dan dari lemahnya badan serta niat dan malas, wal bukhli wal jubni, dan dari sifat bakhil dan penakut,
wa dhala'id dini wa ghalabatir rijal, dan hamba berlindung kepada engkau dari himpitan hutang dan dikuasai orang lain. Ini doa himpitan hutang dan dikuasai orang lain. Kemudian ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Coba lihat, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang semasa hidup di dunia pelit, kepelitannya itu akan dijadikan kalung dari api neraka yang dililitkan di lehernya sebagai kalungnya, berarti orang ini di dalam neraka. Begitu ya. Walillahi miratsus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Bu, jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Anak kandung kita yang hijrah ikut suaminya ke Palestina, terdengar oleh kita mereka kelaparan, dan kelaparan mereka menuju kepada sakarat. Saya yakin kalung yang ibu kenakan pasti ibu berani buka itu, pasti ibu berani jual ke toko emas, ibu kirim. Betul tidak, Bu? Ya, cincin yang melingkar di jari manis ibu, gelang yang ada, simpanan yang ada, kalau perlu tanah pun ibu akan siap jual, mobil siap jual demi bisa tolong anak kita yang ada di luar negeri, mereka sedang kelaparan. Ya, Bu ya. Maka ketahuilah, ketika dalam agama Allah menempelkan nama ikhwan fiddin, kalimat ikhwan ini lebih pekat, lebih kental statusnya di mata Allah daripada saudara darah. Ikhwan fiddin, ikhwan fiddin, saudara dalam agama. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang mereka kikirkan. Ini syaratnya apa? Dikalungkan. Kenapa dikalungkan? Biasanya orang kalau ada harta, dia beli kalung. Kalau ada cincin, ada harta, beli cincin. Biasanya kan begitu, Bu. Iko bukan tidak boleh Bu punya kalung, boleh Bu punya cincin. Silahkan Bu, tapi berbaginya lancar. Gitu loh, Bu ya. Berbaginya lancar. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Tolong ingat, apa yang di tangan kita bukan milik kita, milik Allah. Ibu akan mati insya-Allah. Saya akan mati insya-Allah. Lalu apa yang ada pada kita? Kita tinggalkan semuanya. Ya, kita tinggalkan semuanya. Siapa yang nerima, Bu? Ahli waris. Dipangannya nyubek rumah. Untuk untungnya. Ya. Dia beli tanah untuk untungnya. Anak tetap bawa dewa. Tapi yang kita infakkan hari ini, yang kita sedekahkan hari ini yang kebawa oleh kita. Maka filosofi harato indak bawa mati itu salah. Yang benar adalah harato baulah mati. Itu yang benar. Harato baulah mati. Caranya bagaimana? Indak mau di orang Cina doh. Dimasukkan ke dalam peti matinya, dibuat di kubuannya untuk agun orangnya. Kalau di kita beda. Kita sedekahkan duluan. Ya, kita kirim dulu. Pas pulang kampung, semua kiriman kita lah jadi istana. Lah punya tanah nan laweh. Lah dibuka pulau sekian mall atas nama kita. Ibaratnya begitu. Lama nak kalau kita lah pulang kampung lah ada sadolahnya begitu. Itu dia kan rajin mengirim ketika masih di awak di dunia ko perantauan. Kun fid dunya ghariban aw abiras sabil. Jadilah engkau di dunia bagaikan perantau yang numpang lewat. Jangan anggap ini tempat selama-lamanya. Dunia orang ada istilahnya meninggal dunia. Betul enggak? Tidak ada istilah meninggal akhirat doh. Meninggal dunia, karena dunia kau memang untuk ditinggalkan. Status awak setinggi-tinggi awak, ibu profesor doktor, pada akhirnya ibu jadi almarhumah. Betul, Bu? Siapapun kita akan menjadi almarhumah.
Dan itu nak harus menunggu ibu, harus sakit dulu doh. Kadang-kadang saya galak-galak gini besok orang lama nangis. Mengenang awak patang kami baru galak-galak jinyo baru akhirnya dalam tanah dan sebagainya. Nan nama ibu tinggal. Nan tanah ibu tinggal. Nan oto ibu tinggal dan sebagainya. Bawalah capek bu selagi ada kesempatan. Sekarang berlindung dari kematian mendadak. Di mana maknya mati mendadak? Tapi jarang jauh mati langsung ditampek. Lama bu? Ya. Mungkin rasa sakitnya agak kurang mungkin ya. Mungkin. Kalau untuk pastinya tanyalah yang kalau mati. Cuma ibu-ibu yang pasti, ibu kalau mati mendadak, kita banyak urusan yang belum selesai, terpaksa nanti di akhirat diselesaikan. Itu bahayanya bu. Jadi kalau begitu jangan sampai mati mendadak. Mungkin bu, saya tidak melebih-lebihkan. Di antara ibu semua, yang paling tidak takut mati, yang paling rindu dengan kematian dan pertemuan dengan Allah, di antara kita semua mungkin ambo. Ambo sangat rindu jo Allah. Ambo sangat rindu dengan perpisahan dengan dunia. Ambo tidak berharap rakus dengan hidup dunia ini. Tapi apakah saya ingin mati? Saya nggak mau mati. Tapi kalau ditanyakan, apakah saya takut mati? Tidak. Tapi mati mendadak, yuk nak niomo dah. Saya maunya mati terencana. Makanya dari kini mati, ambo lah meminta kepada Allah. Ambo ingin mati, ya Allah ditampek anu dalam keadaan anu. Ya, dari kini Allah meminta. Dari saja ambo alun tames, dia lalu minta mau cari kematian ambo bu. Sampai kini masih itu doa ambo. Ambo ingin mati di medan tempur, di medan jihad, di bumi Palestina, sedang bunuh musuh, lalu ambo tak bunuh di tangan musuh. Itu doa ambo dari dulu. Berserak darahmu di muka bumi. Dikabulkan tindak di Allah, itu urusan Allah. Yang ingin ambo saya sebagai seorang pejuang di akhir hayat saya mati dan tanah bumi Palestina darah saya mengalir di sana. Itu doa ambo, dikabulkan tindak itu urusan Allah. Tapi ambo yakin Allah pasti menganggap ini adalah ibadah yang tinggi, ya, karena meminta sesuai dengan ya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, mati mendadak sangat mengenaskan. Awak menunggu cucu pertama lah ye. Ya. Rasa-rasa anak rancak, kabarnya langkok, sehat. Cucu pertama ko lah siapkan hadiah iko, lah siapkan iko. Mati dulu. Ya, kalau limo itu okey lah. Tapi yang bedonya bu utang bahasa serak, alun berjalehkan leka keluarga. Tanah awak ada di sianu, harta awak ada di sianu, alun majaleh, alun berdudukkan lah. Anak awak dalam posisi kawat tangka gua. Bisa selesai kalau awak masih ada capek, awak berencana mati mendadak. Ya Allah, yang seperti ini yang kita khawatirkan. Maka mati mendadak itu di akhir zaman peluangnya besar. Apa peluangnya? Apalagi kondisi sekarang. Peluang mati mendadak itu satu, terjadi bencana besar di luar dugaan. Yang kedua, terjadi perang mendadak. Perang dunia ketiga. Ya. Yang ketiga, terjadi penyebaran penyakit yang menimbulkan kematian massal. Sedang berjalan, mati. Sedang di restoran, mati. Sedang di kantor, mati. Ya. Sedang bergali-gali, sedang main-main, mati. Dan itu adalah tipe kematian akhir zaman, kata Nabi, sebelum kiamat. Berarti kan kematian mendadak gua. Ya, bisa jadi dirampok. Sedang kita di atas motor, ada celurit tajam menunggu awak. Lah tinggal kepala di belakang, onda jo badan awak tetap jalan. Kematian mendadak jo namanya itu. Jalan-jalan di Palestina, tapi jak bom. Mati je. Gimana lo jalan-jalan tapi orang parang enak. Kalau ambo bisa aku ke Palestina ambo ke Masjidil Aqsa, insyaallah. Baik, mari bu kita dengar Allahumma. Ini wajib hafal. Kan ini doa ini paling lengkap bu, paling lengkap doa yang satu ini. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min sab'in, dari 7 hal. Wajib hafal nih bu, wajib hafal. Allahumma inni a'udzubika min sab'in. Ya. 1. Min mautil faj'ah, dari kematian tiba-tiba. Ini yang pertama, berlindung bu. Kalau namanya diajarkan berlindung, berarti itu bukan kematian yang baik. Ya, kalau kematiannya baik, ngapain juga kita berlindung? Ya, harusnya kita minta.
Menandakan mati mendadak bukanlah perkara yang sedang numpuk dosa baru gua rencana awak ke tobat nanti. Alun sempat tobat wala mati. Itu kan mautil fajaah sangat mengerikan, Bu. Min mautil fajaah. Lah apa ibu kau? Allahumma inni a'udzubika min sab'in. Yang pertama, min mautil fajaah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min ladghil hayyah. Dan dari gigitan ular berbisa. Dari gigitan ular berbisa. Kalau kita berlindung, oh nak ada, Bu ya, Ustaz, kita kena gigi ular kan api dosa wak. Tak ada cara lain untuk api dosa. Saya tidak mau, ya. Apa saja yang didoakan oleh Nabi berarti saya tidak mau. Mestinya begitu ya, Bu ya. Saya tidak mau digigit oleh ular. Tidak ular atau yang sejenisnya. Ini yang segala yang berbisa ini mewakili. Ular mewakili kalajengking. Ular mewakili sipasan. Ular mewakili tarantula. Ular mewakili apapun yang sifatnya berbisa. Ladghi. Ladghi itu adalah patukan ular. Okey. Jadi Allahumma inni, ayo sama-sama Bu. Allahumma inni a'udzubika min sab'in, min mautil fajah, wa min ladghil hayyah. Kita langsung apa gua? Ya, wa min ladghil hayyah. Yang ketiga lagi, wa min aklis sabu'. Dan dari saya dimakan oleh binatang buas. Ya. Ya. Wa min aklis sabu', ya. Dan dari saya diterkam atau dimangsa oleh binatang buas. Barulah kata takut itu buah. Di muka awak jadi bola singo. Ya, serang buka mata lari mau di depan mata awak. Ya, tak jatuh tu awak ke jurang mengiling-giling, cuma awak yang tak mati. Orang sadonya lebih mati. Ya, tiba keluar lama nunggu di mau litak. Ya, la sekadang badan awak mengangu apa tu muncung buayo. Nampak di mata awak. Ancak mati di auto tadi le. Kalau kamu tak ada nancak cik je tu. Ya Bu. Intinya wa min aklis saba'. Ya. Sabu'. Sabu'. Sabu' ini adalah binatang buas. Lah apa tu Bu? Allahumma inni a'udzubika min saba'. Ya Allah, lindungilah hamba dari 7 hal. Min mautil faja'ah, dari kematian yang mendadak. Wa min ladghil hayyah, dari gigitan ular berbisa atau segala binatang berbisa. Wa min aklis sabu', dan dari terkaman binatang buas. Kalau terkamnya langsung mati awak lebih lumayan. Dan bedonya beko dirancahnya badan awak daripada dia mati tu. Itu tinggalnya salah. Wa minal hariti. Dan wa minal hariti boleh, wa minal harti boleh. Apa artinya? Dan dari terbakar, mati ya. Ibu, kalau mati terbakar syahid. Yang bedonya kau tidak mati. Awak terbakar, jo angui, jo setengah. Nan bedo nan angui kau kapalo, angui sebagian. Tinggal ikut senendak ni kau lah kencang-kencang kama-kama. Ya kan Bu, tinggal ikut senendak le. Baralah kau buruk aja tu. Kapalo nak tumbuh rambut le. Dan kau lah laki, anak mahkamah. Ya Allah ya Rabb, ya layak bana kita berlindung Bu daripada terbakar oleh api. Ya, wa minal harti. Kan kenal pot sudah tak pakai awak. Tapi jak saja awak MB yang lama meleleh dengan api awak. Tapi jak nak tanggung-tanggung ia matu keluar. Ya, apa boleh terbakar. Okey Bu. Terus yang kelima, wa minal gharaqi, tenggelam. Dan dari tenggelam. Ya. Wa min ayyakhirra alayya syai'un. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ketiban sesuatu. Bu, kalau ketiban paku sagadang ikonya, mungkin masalah mana ada Bu, ketiban tu. Tapi kalau nya saton
Iya, nak paku tu saton bu. Kan bunyi Allah kena paku si seketik. Masalahnya tak seketik do dak cik paku do saton. Itu yang kena ke kapal awak. Kok kapal langsung mati ditampek, mending banalah. Iku indak remuk seluruh badan awak, ya. Ancur-ancur patah-patah tulang awak dan kita lumpuh semua hidup. Ya Allah. Papa. Bagi ambo dua-duanya dah lama dah. Ya, nan langsung mati dek kano langsung ke kapal luar atau nan sikit-sikit dari itu ndak ducik je nama nio doh. Kalau ndak nio maka doalah dengan doa ini. Wa minal gharaqi wa min ayyakhirra alayya syai'un. Ya. Wa min ayyakhirra ulang balik bu wa min ayyakhirra alayya syai'un. Itu ya. Okey, lapal bu. Ulang balik dari awal. Allahumma inni a'udzubika min sab'a. Allahumma inni a'udzubika min sab'a. Min mautil faj'ah. Min mautil faj'ah. Wa min ladghil hayyah. Wa min ladghil hayyah. Wa min aklis sab'a. Wa min al-harqi. Wa minal gharaqi. Yang keenam, wa min ayyakhirra alayya syai'un. Terakhir, yang ketujuh, wa minal qatli firaran minaz zahfi. Deh, kalau sama hukum nyujung hampir murtad bu, lari dari medan tempur. Ya, larinya dari medan tempur mungkin masih bisa taubat, tapi ini dalam keadaan lari itu matinya dikajar musuh, lalu dikajar di musuh, apakah jo drone dikajar, apakah jo tembakan, jo rudal. Kalau sama kini kan sambil lari ada sniper kan. Dalam keadaan lari itu ada tembaknya, mati dalam keadaan lari dari medan tempur bu. Ini kekal di neraka. Wa min dan dari al-qatli firaran minaz zahfi. Wa minal qatli firaran minaz zahfi. Allahumma inni a'udzubika min sab'a. Wa min, yang pertama, wa minal mautil faj'ah. Yang kedua, wa min ladghil hayyah. Yang ketiga, wa min aklis sab'a. Yang keempat, minal harqi. Yang kelima, wa minal gharaqi. Yang keenam tadi, wa min ayyakhirra alayya syai'un. Yang ketujuh, wa minal qatli wa minal qatli firaran minaz zahfi. Okey, dah selesai. Insyaallah ibu-ibu. Artinya boleh ibu baca sekali lewat bu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 7 hal. Dari kematian mendadak, dari sengatan ular berbisa, dari terkaman binatang buas, dari kebakaran, dari tenggelam, dari tertimpa sesuatu, dan dari kematian dalam keadaan lari dari medan perang. 6. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 4748. Mati mendadak pada dasarnya bukan tanda kematian yang baik. Ya, ini intinya. Jadi bu, mati mendadaknya bukan berarti itu tandanya mati yang baik, kecuali ada tanda-tanda sedang sujud, meninggal. Kan jaleh-jaleh tu ah. Ya, mendadak sajanya. Sedang khutbah model Yahya Waloni. Model itu kan keren itu bu. Ya, kalau model itu okey. Lanjut. Tapi juga bukan tanda kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Namun kematiannya didahului dengan tanda-tanda atau dengan isyarat yang Allah kirimkan. Akan lebih ringan bagi mereka yang ditinggalkan. Ya. Bagi yang ditinggalkan mereka jauh lebih siap. Contoh nih, anak sudah mendampingi ibu berbulan-bulan di rumah sakit. Lama-lama anak keluarga yang dekat yang jauh lebih siap mental mereka daripada merasain doa kami, daripada merasa apa kami, biarlah pai dalam keadaan husnul. Kan begitu. Itu lebih siap mereka. Itu tidak sedang tertuntun cinta pai awak. Banyak yang tidak siap sehingga menghancurkan mentalnya, menghancurkan kejiwaannya dan menjadikan dia masa depannya berubah. Dulunya dia ceria, sekarang dia jadi pemurung. Dulunya dia banyaklah bu, memang banyak kasus-kasus seperti itu. Lanjut bu. Selain itu,
Kematian yang didahului dengan tanda juga dapat menjadi pelajaran yang baik bagi yang akan menghadapi kematian. Karena dengan adanya isyarat itu, ia akan punya kesempatan untuk menyiapkan diri dan menyelesaikan kewajiban yang belum tertunaikan. Ya, baik. Orang-orang terdahulu apabila hendak meninggal dunia, biasanya mereka mengalami sakit dulu. Begitu kematian dirasa sudah menjelang, mereka akan berwasiat dan menyampaikan nasihat kepada keluarganya. Nah, yang begini yang kita umumnya inginnya, ya, kita mau seperti ini, betul Bu ya? Terus terakhir, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya kematian mendadak. Saat ini sering sekali kita mendengar berita orang yang tanpa sehat fisiknya tiba-tiba meninggal dunia tanpa sakit atau mengalami peristiwa apapun. Seperti kasus di kampung istri Ustaz Kamrianto di Padang Panjang. Kan pernah kita cerita dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengumuman dengan sorong mik luar musajid lantang sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, tokoh kita, Datuk Fulan bin Fulan. Semangat kali yang orang yang menyampaikan pengumuman ini. Marilah Bapak Ibu-ibu, nanti sholat zuhur kita sama-sama menyelenggarakan sholat jenazah untuk beliau di masjid kita ini. Langsung kita antarkan ke peristirahatan terakhirnya. Fazuhur Bu. Yuk rami orang Bu. Selapai sholat, diusuanglah satu keranda mayat, ada mayat di dalamnya. Yang kedua menyusul pula Cik Alai. Orang kan heran. Yang tadi didengar cuma satu. Ya, yang tadi mengumumkan penuh semangat. Ya, penuh suaranya lantang kayak muazzin yang sedang dapat hadiah besar. Ya, Ibu, orang-orang bertanya, tadi kan diumumkan cuma satu. Kok jadi dua? Ya, yang satu itu yang tadi diumumkan Datuk Fulan. Yang kedua siapa? Yang tadi mengumumkan. Sehat-sehat Bu. Yang tadi mengumumkan mati. Ya. Baik ibu-ibu, demikian saja. Mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.